Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Di dalam ayat ini saya minta saudara perhatikan, kita memikirkan apakah hubungan orang Kristen dengan Roh Kudus. Kita boleh mengatakan dosa terhadap Roh Kudus itu ditulis di dalam kitab suci berkali-kali muncul, baik di dalam Injil maupun di dalam surat-surat dari Rasul. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengatakan jangan menghujat Roh Kudus. Lalu di dalam para Rasul pasal 7 mengatakan jangan menentang Roh Kudus. Lalu di dalam Tesalonika pasal ke-5 katakan jangan memadamkan Roh Kudus. Dan di Efesus pasal 4 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Maka sekarang akan melihat keempat istilah ini. Kedua istilah di pertama yaitu menghujat dan menentang Roh Kudus. Dan kedua istilah di belakang yaitu mendukakan dan memadamkan Roh Kudus. Ini merupakan 4 tindak tanduk manusia yang bersalah kepada Roh Tuhan Allah. Manusia mungkin berdosa kepada Roh Kudus di dalam 4 istilah ini. Apakah perbedaan ini? Hari ini kita akan menjelaskan satu persatu. Saudara-saudara sekalian, terhadap Roh Kudus kita mungkin taat? Mungkin. Terhadap Roh Kudus kita mungkin mendapatkan kekuatan dari Dia, menerima hiburannya? Mungkin. Tapi terhadap Roh Kudus, mungkinkah kita bersalah dan berdosa kepada Dia? Mungkin. Bersalah dan berdosa kepada Roh Kudus itu boleh dibagi sebagai 2 kelompok. Kelompok pertama itu dosa yang diperbuat bersalah kepada Roh Kudus sebelum orang itu menjadi orang Kristen, atau dilakukan oleh orang bukan Kristen. Pertama yaitu menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah artinya menghujat Roh Kudus? Apakah ini dikategorikan di dalam berarti bahwa ini dosa yang mematikan, dosa yang tidak mungkin diampuni? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada pemisahan, perbedaan di dalam 2 golongan dosa. Dosa yang boleh diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak membawa kepada kematian dan dosa yang membawa kepada kematian. Dosa yang tidak membawa kematian berbeda dengan dosa yang mematikan. Dosa yang membawa kepada kematian adalah dosa yang membinasakan orang. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, yang bisa membunuh tubuhmu tetapi tidak bisa membunuh dan tidak bisa membinasakan jiwamu, jangan takut kepada Dia. Itu ditunjukkan kepada penganiayaan dari musuh gereja, membunuh orang Kristen atau martir-martir. Saudara-saudara, tetapi dosa yang bisa membunuh jiwamu, itu sebenarnya itu apa? Itu adalah dosa yang sangat tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Dosa yang menjadikan kita terlepas daripada hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Nah, dosa yang mematikan, dosa yang tidak bisa diampuni, itu sebenarnya dosa apa? Apakah ada dosa manusia yang begitu besar sampai kuasa Allah tidak cukup untuk mengampuni dia? Sebenarnya tidak ada. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga kuasa Kristus tidak sanggup mengampuni. Saya tidak percaya ada dosa semacam demikian. Tapi mengapa Alkitab mencatat ada dosa yang mematikan? Mengapa Alkitab mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni? Dan hal ini dikaitkan dengan menghujat Roh Kudus. Kalau demikian, menghujat Roh Kudus adalah dosa paling besar di antara semua berdosa. Tetapi Alkitab justru kepada orang Kristen Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus datang akan mengakibatkan manusia menghakimi diri di dalam 3 hal: tentang dosa, tentang keadilan, dan tentang penghakiman. Kalau demikian, tentang dosa, justru karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, dengan mengkaitkan semua ayat-ayat yang penting dengan kalimat-kalimat yang begitu tajam ini, maka kita harus mengerti apakah artinya menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, menghujat Roh Kudus, kalau itu menjadi dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni. Dan dosa itu pada waktu Roh Kudus datang memberikan peneguran kepada manusia, dikatakan tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Maka apakah artinya menghujat Roh Kudus? Kita harus melihat daripada tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira di dalam Alkitab memberikan kepada kita dua aspek. Aspek pertama yaitu pada waktu Yesus berada di dalam dunia, ada semacam orang yang menghujat Dia, menghujat Roh Kudus.
Dan kedua, setelah Kristus melunaskan tugasnya, mati dan bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga, penginjilan dilakukan di seluruh dunia. Ada orang yang menghujat Roh Kudus. Siapakah orang yang menghujat Roh Kudus? Apakah mungkin orang Kristen yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, masih bisa menghujat Roh Kudus? Saya kira ini satu pertanyaan yang sangat peka sekali. Dan pada waktu banyak orang yang menuntut kerohanian maju, pada waktu orang menuntut hidup kesucian, makin membaca hidup suci, berdoa di hadapan Tuhan, kadang-kadang justru orang yang menuntut kerohanian, menuntut kesucian, menuntut kemajuan pengertian firman Tuhan, tercantol di dalam kalimat ini, sehingga dia menganggap mungkin dia sudah menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, benarkah orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Saya akan memberikan terlebih dahulu satu kalimat untuk menenangkan saudara. Orang yang ditebus, orang pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh diperanakan pula, tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Nah, ini kalimat untuk menenangkan saudara. Yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang bukan kaum pilihan, ada mereka yang tidak ditebus, mereka yang tidak diselamatkan melalui darah Yesus Kristus. Mereka anak-anak yang tidak akan menerima hidup kekal, mereka yang menghujat Roh Kudus. Dan dosa mereka tidak bisa diampuni, karena penghujatan Roh Kudus sama dengan penolakan, penawaran, penyodoran Roh Kudus tentang keselamatan sampai selama-lamanya, sampai mati dia tidak menerima Yesus Kristus. Dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu kunci untuk memisahkan perbedaan antara berdosa kepada Roh Kudus di dalam hidup orang yang binasa dan berdosa kepada Roh Kudus di antara hidup orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudara, menghujat Roh Kudus boleh dikatakan merupakan penolakan keselamatan sampai mati, menghina keselamatan Yesus Kristus. Dan sudah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, sudah mendapatkan penawaran dari Roh Kudus, tapi mereka menolak, mereka tidak menerima, dan mereka sampai mati tidak ada keselamatan. Nah,